bobot faktornya ini diberikan sesuai dengan kita atau diberikan sesuai dengan perusahaan. Nilai yang lebih tinggi menandakan nilai itu lebih penting dibandingkan dengan faktor yang lain. Kalau ini ada 0,15, 0,25 sampai 0,20 dan di sini ternyata ada 0,30 di jumlah investasi, berarti perusahaan itu menganggap bahwa investasi ini merupakan faktor yang lebih penting dibandingkan yang lain. Nah, jadi faktor ini jumlahnya harus 1. Nilainya sesuai dengan yang perusahaan berikan. Kemudian kalau di skala Likert itu skalanya adalah 1 sampai 5. Nah, kalau yang di sini nilai faktornya skalanya adalah 0,1 sampai 1. Jadi membedakan ini. Nah, ini diberikan berdasarkan apa? Ya, berdasarkan dari pandangan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian tingkatannya A dikali B. Tingkatan di sini 0,15 ini dikalikan dengan 0,3. 0,25 dikalikan dengan 0,5. Nah, kemudian didapatkan hasil 0,570. Nah, ini strategi distribusi yang pertama. Nah, ini pertama. Nah, perusahaan itu ada memiliki strateginya, ada banyak kan. Ada, misalkan ia ingin membuat 2 strategi dengan faktor yang berbeda, dengan faktor yang sama misalkan, tapi strateginya berbeda. Jadinya ia bisa membandingkan dengan strategi yang berbeda. Kalau strategi pertama 0,570, strategi yang kedua seperti apa? Apakah lebih besar, apa lebih bagus atau tidak? Dan nilai yang paling besar, kalau ternyata setelah kita hitung, ternyata strategi yang kedua itu hasilnya hanya 0,250 gitu misalnya ya. Berarti perusahaan itu akan memilih strategi yang pertama karena memiliki nilai yang lebih besar. Karena strategi pertama memiliki nilai lebih besar dari strategi kedua, sehingga yang dipilih adalah strategi pertama. Seperti itu. Nah, pilihan strategi distribusi secara umum ini ada 3, saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung ini dia langsung menyalurkan ke konsumen. Kalau tidak langsung itu berarti kan melibatkan perantara. Ada juga sistem saluran ganda. Sistem saluran ganda ini merupakan kombinasi saluran langsung dan saluran tidak langsung. Jadi ia mengkombinasikan. Dan ada juga sistem hybrid. Apa itu sistem hybrid? Ternyata kalau yang sistem saluran ganda ini adalah modifikasi dari saluran langsung dan saluran tidak langsung, nah sistem hybrid ini adalah modifikasi dari sistem saluran ganda. Jadi dalam sistem ini lembaga saluran melakukan fungsi komplementer untuk melayani pelanggan yang sama, bukan melayani segmen yang berbeda. Jadi ia melayani pelanggan yang sama. Nah, ini ada desainnya. Di sini desain saluran hybridnya. Ini pelanggannya kan sama nih, pelanggannya ada dari pemasok. Nah, angkatan penjualan milik sendiri, membangkitkan permintaan. Jadi di sini kemudian ada distribusi luar. Ia melakukan distribusi secara fisik karena fisik ke pelanggan. Distribusi fisik produk. Jadi memberikan distribusi barang langsung ke konsumen. Ada spesialis layanan dari dalam atau dari luar. Spesialis layanan itu pelayanan purna jual. Contohnya kalau ada barang-barang yang rusak, barang-barang yang tidak layak, dan barang-barang yang membuat konsumen itu merasa tidak senang, nah itu dimasukkan ke dalam pelayanan purna jual. Kalau yang di ini, perbedaan utama antara sistem hybrid dan sistem saluran ganda adalah bahwa hybrid ini lebih horizontal, yaitu tugas-tugasnya itu dipaketkan pada anggota saluran yang ada. Nah, kalau yang di konvensional itu lebih ke vertikal. Jadi beda. Kalau yang di mana? Kalau yang di saluran konvensional itu setiap anggota saluran mendapatkan produk, ia melakukan beberapa fungsi kemudian memberikannya kepada anggota saluran berikutnya. Jadi kalau yang di ini sistem saluran ganda ini lebih ke vertikal. Jadi setelah dipasarkan, ia melakukan dari produsen kemudian ke pengecer, ke pedagang besar. Nah, dari pedagang besar kemudian ke pengecer baru ke konsumen. Nah, itu yang biasanya disebut dengan konvensional ya. Tapi kalau yang di saluran hybrid ini dia mulai ada
ada pelayanan purna jual, kemudian ada distribusi fisiknya, kemudian juga ada bagaimana caranya membangkitkan permintaan dari pelanggan itu sendiri. Jadi lebih apa ya? Lebih dimodifikasi lagi dari saluran yang ganda. Nah, ini modul 8 sudah selesai. Sekarang kita menginjak modul 9 dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung digabung di modul 8 dan modul 9. Karena kita hanya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Nah, modul 9 ini kita belajar tentang strategi promosi dan periklanan. Yang paling penting di dalam sini, ini ada banyak sekali. Yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi dan komunikasi pemasaran terpadu. Jadi, komunikasi itu merupakan dasar untuk melakukan kegiatan promosi. Jadi untuk melakukan kegiatan promosi yang baik pasti dibutuhkan komunikasi yang baik dari produsen ke konsumennya. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, misalkan kita ingin menjual kue gitu ya, menjual kue tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik kue apa yang kita jual, rasanya apa saja, variannya apa saja, dan yang lebih menarik dari kue kita dibandingkan dengan kue yang lain itu apa, itu pasti konsumen tidak tertarik untuk membeli. Nah, disitulah yang disebut dengan komunikasi. Kemudian, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan kepada pihak lain dan memerlukan 6 elemen ini. Jadi, menyampaikan pesannya itu bisa berupa macam-macam. Pesan tentang bagaimana kondisi barang kita, barang apa yang dijual itu kan termasuk ke dalam pesan. Nah, pertama adalah adanya sumber, siapa yang mengatakan, sumber, siapa yang menyampaikan pesan itu. Kemudian ada pesannya sendiri. Pesan itu apa saja yang disampaikan. Misalkan dari produsen ingin menyampaikan kepada konsumen, berarti di sini produsennya berlaku sebagai sumber. Dan ternyata produsen itu ingin menyampaikan kepada konsumen bahwa barang yang dijual adalah roti. Barang yang dijual adalah roti itu adalah termasuk ke dalam pesan. Saluran komunikasi. Nah, ternyata dari produsen ke konsumen itu menggunakan media cetak atau menggunakan media secara langsung dari mulut ke mulut. Nah, itu yang dimaksud dengan saluran komunikasi. Nah, penerimanya ini siapa yang menerima pesan itu? Ternyata yang menerima pesan itu adalah konsumen. Nah, jadi konsumen itu yang disebut dengan penerima. Proses penyampaiannya seperti apa? Dan yang ke-6 adalah penerimaan. Jadi 6 elemen inilah yang ada di dalam suatu proses komunikasi. Kalau ada pesannya, ada penerimanya, tapi tidak ada sumbernya, nah itu berarti nggak akan terjadi komunikasi itu. Ada produsen, ada konsumen, ada sumbernya, ada penerimanya, tapi tidak ada yang diomongkan. Nah, itu juga tidak terjadi komunikasi. Nah, ini ada model dasar komunikasi pemasaran. Jadi yang pertama adalah pengirim pesan. Pengirim pesan itu mengirim pesan menggunakan media. Mengirim pesan ini disebut dengan encoding. Jadi ia mengirim beberapa encoding. Coding itu kan simbol ya, simbol-simbol. Nah, pesan itu biasanya identik sama simbol-simbol. Bisa juga sih pesannya kan ada macam-macam. Kalau tadi pesannya adalah mengatakan bahwa barang yang dijual adalah roti misalnya, melalui medianya tadi lewat media cetak. Nah, ini yang disebut dengan proses. Nah, disinilah pesan itu. Kemudian menerima pesan atau decoding. Menerima pesan ini ke pelanggan. Jadi pelanggan atau penerimanya itu menerima pesan, oh ternyata barang yang dijual itu adalah roti. Nah, dari pelanggan ini akan memberikan umpan balik. Umpan baliknya bisa berupa paham atau tidak paham, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, membeli atau tidak membeli. Jadi kalau di sini terjadi gangguan, misalnya ada gangguan dari produsennya, itu pemasar mengatakan bahwa barang yang dijual adalah roti. Ternyata di sini ada gangguan, ternyata internetnya kurang bagus, atau dari pemasar itu mengatakan hal yang kurang, karena itu ramai sekali, akhirnya lingkungannya ramai sekali, akhirnya konsumen tidak bisa mendengarkan dengan jelas, sehingga ternyata konsumen malah berpikir, oh ternyata dia jualnya bukan jual roti tapi jual kertas gitu misalnya. Nah, itu termasuk kegangguan seperti itu.
Dan itu bisa menyebabkan penerima itu tidak membeli barang yang kita jual atau kita pasarkan. Nah, ada yang disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu. Ada kata-kata terpadu. Nah, apa itu komunikasi pemasaran terpadu? Adalah penggunaan promosi yang terkoordinasi dan strategis untuk menciptakan satu pesan. Dia terpadu, jadi dia terkoordinasi dan strategis untuk menciptakan satu pesan agar menimbulkan dampak persuasif yang maksimal. Jadi ia ingin pesannya itu bisa menimbulkan dampak membujuk yang maksimal sehingga pelanggannya itu bisa tertarik untuk membeli barang yang kita pasarkan. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini ditanyakan teman-teman? Mbak Sulasri, kayaknya binti lebih cocok untuk menempati komunikasi pelayanan terpadu. Oh, makelar. Kayaknya makelar lebih cocok untuk menempati komunikasi pelayanan terpadu. Iya. Jadi komunikasi terpadu ini bagaimana caranya konsumen itu terbujuk. Jadi itu tadi ada kata-kata persuasif maksimal. Jadi persuasif itu adalah bagaimana kita mempengaruhi, membujuk orang. Nah, itu kan persuasif, jadi terbujuk. Nah, ada juga yang proposisi nilai, meyakinkan. Ya benar Bari, meyakinkan. Nah, itu proposisi nilai ini adalah sejumlah manfaat atau nilai pelanggan yang ditawarkan kepada pelanggan dari satu macam produk. Nah, ini sepertinya sudah kita bahas ya di modul-modul awal. Sampo menawarkan kebersihan. Jadi nilai pelanggannya itu seperti apa? Dari satu produk itu ternyata konsumen itu bisa merasakan banyak hal. Beli satu sampo ternyata juga sekaligus pelembabnya, juga sekaligus rambutnya wangi, juga sekaligus bersih rambutnya, seperti itu. Ini tuh yang dimaksud dengan proposisi nilai. Nah, ini ada yang dimaksud dengan komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu ini adalah hal-hal inilah yang dia berkaitan erat, saling terpadu, saling kompak gitu. Yang ini ada periklanan. Ini targetnya adalah khalayak sasaran. Ada promosi penjualan, ada penjualan tatap muka, ada humas dan publisitas, ada pemasaran langsung, dan event dan pengalaman. Jadi, alat-alat ini digunakan untuk mendapatkan komunikasi pemasaran terpadu. Sehingga sasarannya itu bisa membeli barang lebih banyak lagi. Dan pembeli itu juga bisa paham dengan barang yang kita jual. Nah, itu gunanya komunikasi pemasaran terpadu. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran terpadu mencakup semua kegiatan promosi yang dilakukan serentak oleh pemasar. Jadi semua kegiatan promosi itu yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran terpadu. Karena terpadu, jadinya itu kumpulan dari berbagai promosi itu. Kegiatan-kegiatan promosi yang dimaksud dijelaskan kemudian di bagian lain meliputi periklanan. Jadi yang dimaksud dengan promosi-promosi ini kan tadi ada banyak hal. Ada yang dia penjualannya melalui tatap muka, ada yang ia melalui pemasaran secara langsung, kemudian juga ada yang melibatkan periklanan, ada juga yang melibatkan humas dan publisitas. Nah, hal-hal inilah yang kalau bergabung